Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jumrah Tahir, Prodi Ekonomi Syariah. Dampak virus corona yang sedang berlangsung yang mengenai hampir setiap sektor, termasuk sektor perbankan. Sektor perbankan merupakan lembaga intermediasi atau perantara yang mendukung kebutuhan dan investasi, bagi dunia usaha. Perbankan memiliki peranan yang cukup penting. Dalam mendorong aktivitas ekonomi agar dapat bertahan di tengah pandemi COVID-19. Jika dilihat dari data-data 5 bank yang memiliki aset terbesar di Indonesia, masih ada beberapa bank yang bisa bertahan di tengah pandemi ini. Sebelum adanya pandemi, Bank Rakyat Indonesia dan Bank Mandiri bersaing ketat dalam mencetak laba bersih. Tetapi di tengah pandemi ini, Bank BCA mengambil alih posisi tersebut. Pada masa pandemi ini, setelah rilis kinerja BRI, investor asing langsung merespon positif, dan memborong besar-besaran saham BRI. Bahkan di tengah pandemi ini, BRI dapat menembus kembali ke level Rp4.000 per saham setelah anjlok begitu dalam. Bank Rakyat Indonesia pada bagian kredit yang disalurkan, di mana kuartal pertama senilai 930,73 triliun, kemudian mengalami penurunan pada kuartal kedua, di mana kuartal kedua senilai 922,97 triliun. Tetapi pada kuartal ketiga kembali meningkat menjadi 935,35 triliun. Bahkan jika dibandingkan dengan kuartal ketiga tahun 2019, tahun 2020 naik hingga 5%. Untuk dana pihak ketiga yang dikumpulkan oleh bank, angkanya terus meningkat, di mana kuartal pertama senilai 1028,99 triliun. Kemudian pada kuartal kedua meningkat menjadi 1072,5 triliun, dan pada kuartal ketiga menembus hingga 1031,93 triliun, atau bertambah 59,4 triliun dari kuartal sebelumnya. Jika dibandingkan dengan kuartal ketiga pada tahun 2019, 2020 naik hingga 18%. Kemudian diharapkan risiko kredit dan risiko likuiditas dapat teratasi baik melalui diterbitkannya kebijakan dari pemerintah maupun melakukan tindakan dari dalam yang dapat dilakukan oleh sektor perbankan itu sendiri. Langkah yang dapat dilakukan oleh perbankan dalam rangka mencegah meningkatnya kredit macet dalam kondisi seperti saat ini. Kondisi saat ini dapat berupa perancangan ulang skenario dalam melunasi hutang, memberi pembebasan pembayaran bunga, kemudian tindakan lainnya. Lalu bagi perbankan yang keadaan likuiditasnya tetap terjaga, diharapkan tetap terkendali dan stabil sampai kondisi menjadi pulih. Lalu
lalu diikuti dengan permintaan kredit yang membaik, pembiayaan semakin bagus sehingga dapat mempercepat pemulihan ekonomi nasional serta memberi dampak positif bagi perbankan. Terima kasih, itulah penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.